Pak Eri, tadi kan dimention soal ketahanan energi. Di ketahanan energi itu kan memang bukan cuma soal bicara contribute-nya itu atau ditopang oleh migas, tapi bahwa kemudian migas ini lifting produksi segala macam itu harus dijaga dan kalau bisa tadi target itu bisa tercapai. Cuman dari Dewan Energi Nasional sendiri Pak Eri, soal ketahanan energi ini itu secara makronya itu dilihat seperti apa kondisi Indonesia saat ini, dan untuk bisa mencapai ketahanan energi itu energi-energi yang seperti apa aja yang bisa kita yang harus kita dorong, termasuk sumber-sumber energi yang alternatif. Bagaimana Pak Eri? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketahanan energi ya ini menjadi ketahanan nasional dan ini salah satu domain daripada Dewan Energi Nasional, di mana Dewan Energi Nasional ini ketua hariannya juga Pak Menteri Bahlil, menteri yang membidangi bidang energi. Beliau kemudian ketuanya ada Presiden Pak Prabowo, wakil ketuanya Wakil Presiden Pak Gibran. Kemudian anggota daripada pemerintah itu Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Mendikbud Ristek, sekarang Prof. Satrio ya. Jadi ini ketahanan energi itu diukur setiap tahun oleh Dewan Energi Nasional. Saat ini mengukur yang tahun 2023, angkanya di 6,67. Dan ini data resmi, valid, dan ini digunakan oleh Bappenas, oleh Kementerian SDM, kementerian lainnya. Nah angka ini sebetulnya tahan, tapi tahan menjelang kepada cukup tahan dan belum tahan sekali kalau di angka 8. Jadi kalau skalanya di angka 1, 2, 3 sampai 10, 6,67 bisa dibayangkan. Ini masih di angka yang dalam artian lumayan tahan, namun belum tahan sekali gitu. Kita ingin mencapai di angka 8 sebetulnya. Sesuai dengan pertumbuhan ekonomi di 8% juga. Ini angka 8 ini magic number juga ya. Jadi kita mengukur kenapa kok di angka 6,67. Karena tadi masih ada impor. Pak Dadan masih menyampaikan bahwasanya untuk crude aja kita masih impor. BBM produk kita impor. Pak Komaydi, kata data pasti memiliki berapa besar impor. LPG kita impor. Ya, 77%, hampir 5 juta metrik ton. BBM kita masih impor. Crude untuk kebutuhan kilang kita masih impor. Ya, jadi kata ketahanan energi nasional ini yang memang menjadi bagian daripada pengukuran indeks ketahanan energi setiap tahun yang telah diukur dari sejak tahun 2017. Itu angkanya di 6, 6,2, 6,4, 6,5. Kemarin COVID agak turun bahkan. Kita di angka 6,67. Ini menjadi dasar perhitungan seberapa penting ketahanan energi nasional ini. Dan di dalam ketahanan ini, pengukuran secara internasional itu menggunakan analisa 4A. Availabilitas, ya, acceptabilitas, kemudian affordabilitas, ini harga affordability ini. Kita tahu kenapa harga ini harus dipertahankan dalam harga yang keterjangkauan, karena daya beli masyarakat. Sehingga pemerintah masih menetapkan harga seperti BBM itu di angka yang di bawah keekonomian. Kalau keekonomian katakan 12.000 saat ini ya, per hari ini, itu 12.000 di oktan 92, oktan 90 masih di angka 10.000 per Pertalite itu. Apalagi biosolar, di angka 6.700, ini kan separohnya lebih ya. Inilah yang mencerminkan bagaimana kondisi ketahanan energi nasional ini belum sangat tahan, belum kuat lah. LPG apalagi, 15 tahun LPG belum mengalami penyesuaian harga. Ya, jadi ini menjadi tantangan besar bagaimana dari zaman SBY menetapkan konversi minyak tanah ke LPG tahun 2009 sampai saat ini 2 periode Pak Jokowi belum berani menetapkan harga LPG sesuai keekonomian. Sehingga saran kami di Dewan Energi Nasional itu ada dilakukan penyesuaian harga secara gradual, bertahap, periodik, terukur, ya, dan
bisa memberikan kompensasi terhadap masyarakat golongan ekonomi bawah begitu. Karena LPG ini Bapak Ibu tahu ya, kalau kita di Jalan Jenderal Sudirman di samping kantor-kantor besar kan masih banyak usaha mikro, usaha kecil, yang mana pegawai kantor itu pasti mencari makanan di situ. Mau nasi goreng, mau mie goreng, pasti gerobaknya menggunakan LPG 3 kilo, si melon. Si melon ini masih jauh harga keekonomiannya dengan 12 kilo, dengan 5,5 kilo yang tidak mencerminkan keadilan secara keekonomiannya. Nah itu mungkin dari saya ya, saya ada paparan tapi nanti terlalu Nah kemudian hubungannya dengan perumahan, kami ingin menyampaikan bahwasanya dengan di 3 juta rumah ini akan menambah kebutuhan si melon. Diharapkan rumah ini terintegrasi dengan jaringan gas rumah tangga, ya Pak Dadan ya. Karena apa? Pemerintah punya jargas, jaringan gas rumah tangga. Jadi selayaknya pengembang itu jangan menggunakan si melon nanti rumah-rumah ini. Karena apa? Akan menambah beban subsidi. Sekarang saja sudah impor 77% dari 8, sekian juta metrik ton, hampir 6 juta tuh impor. Nah impor ini kan bayangkan devisa jelas keluar ya, nilai tukar pasti tertekan karena impor di energi ini besar sekali.